Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Putri Sudrajat beserta rekan saya yang bernama Sulaiman Kahfi Yunata dengan NIM C1A220031 dengan mata kuliah globalisasi, bab yang berjudul Aspek Sosial dan Budaya Globalisasi. Yang pertama adalah penyebaran budaya dan identitas dalam konteks global. Penyebaran budaya dan identitas dalam konteks globalisasi mencerminkan kompleksitas interaksi antara berbagai kelompok sosial dan budaya di seluruh dunia. Proses ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dan bagaimana budaya mereka tersebar dan diterima di tingkat global. Dalam penyebaran budaya globalisasi ini dapat mempercepat difusi budaya yang memungkinkan ide, gaya hidup, makanan, musik, dan tradisi untuk menyebar lebih cepat dan lebih luas. Media dapat menjadi agen yang mempercepat penyebaran budaya global, menciptakan citra dan persepsi yang dapat mempengaruhi identitas individu serta kelompok. Globalisasi mempengaruhi tersebut melalui makanan dan kuliner. Makanan di berbagai negara telah menyebar secara global dan menjadi populer di seluruh dunia, seperti sushi dari Jepang, pizza dari Italia, tteokbokki dari Korea, sedangkan di Indonesia terkenal akan rendangnya. Kemudian di Jawa Barat terkenal akan seblaknya. Selain makanan dan kuliner, musik dan hiburan seringkali menjadi agen utama penyebaran budaya. Contohnya adalah musik K-pop dari Korea Selatan. Di mana BTS menjadi grup vokal Korea yang mendunia. Banyak sekali orang yang mengenal grup tersebut dan juga Korea semakin dikenal karenanya. Bagaimana tidak, BTS menjadi salah satu grup yang mampu memecahkan rekor dunia, bahkan artis ternama sekalipun. Selain itu, Hollywood pun sebagai pusat film dunia karena filmnya yang sangat totalitas dalam pembuatannya sehingga dapat bersaing dengan film dari negara lain. Industri fashion pun menciptakan tren global yang mempengaruhi cara orang berpakaian di seluruh dunia. Desainer dari berbagai negara dapat mempengaruhi gaya hidup dan referensi mode di tingkat global. Contohnya fashion dari pusat mode global seperti Paris dan Milan. Selanjutnya, media sosial memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman budaya mereka dan menjadi viral di seluruh dunia. Mulai dari tren, gaya, dan ide-ide dari satu wilayah dapat dengan cepat menyebar dan diadopsi oleh pengguna media sosial, seperti fenomena media sosial di TikTok Challenge dan hashtag viral. Oke, selanjutnya ada teknologi dan globalisasi budaya. Teknologi dan globalisasi budaya saling terkait dan berpengaruh satu sama lain dalam banyak aspek. Teknologi disebut sebagai penghubung karena teknologi mempercepat proses difusi budaya dengan menyediakan platform untuk berbagai informasi, ide, dan ekspresi budaya melalui media sosial, video online, dan platform bagi konten budaya dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Teknologi dan globalisasi dapat menjadi pertukaran budaya dan identitas digital. Asal Daejeon Junior School Busan, Korea Selatan ini nampak serius belajar musik gamelan. Tak semudah yang dibayangkan, mereka pun nampak kesulitan memadukan nada demi nada. Meski tidak sempurna, namun dengan arahan pembimbing, akhirnya mereka pun bisa memainkannya. Diajarkannya musik gamelan pada pelajar asing ini tak lain untuk kenalkan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia pada dunia. Menurut teman-teman nih, dari gambar ini apa yang bisa kita ambil?
Di dalam gambar tersebut, teknologi memerankan penyebaran budaya yang kita miliki. Tanpa perlu ke daerahnya, kita sudah tahu budaya-budaya yang mereka miliki. Selain itu, dalam gambar tersebut terdapat warga asing atau bule yang sedang belajar budaya kita nih teman-teman. Hal inilah yang dinamakan globalisasi budaya. Di South Bank Center di tepi sungai Thames, London, digelar Discover Indonesia. Para pengunjung mendapat kesempatan untuk belajar singkat gamelan, tua maupun muda, maupun bagi yang belum pernah melihat gamelan sama sekali. Juga ada kesempatan untuk belajar menari Jawa. Terus festival ini sangat penting untuk saya dan sangat menyenangkan saya karena ini bukan hanya festival tentang gamelan tapi tentang kebudayaan seluruh Indonesia. Gamelan juga tapi juga musik dari Aceh dan pulau-pulau lain daripada tidak hanya Jawa tapi ada Aceh, ada Bali juga. Festival ini berlangsung atas kerjasama British Council, South Bank Center, dan Kedutaan Besar Republik. Jadi, tidak hanya kita sebagai warga lokal yang belajar budaya Indonesia, tetapi warga asing pun turut dalam mendalami budaya Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya dengan homogenisasi dalam era global. Nah, dalam era globalisasi, pertentangan antara keanekaragaman budaya atau cultural diversity dan homogenisasi atau cultural homogenization mencerminkan dinamika dalam interaksi antara berbagai budaya di seluruh dunia. Nah, keanekaragaman budaya mencerminkan keragaman seperti tradisi, nilai, norma, bahasa, seni, dan praktik di antara berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia. Nah, terus dalam mempertahankannya juga, keanekaragaman budaya dapat menjadi cara untuk melestarikan identitas dan warisan budaya lokal. Interaksi antar budaya pun dapat menciptakan pertukaran positif yang memperkaya masing-masing budaya dan keanekaragaman budaya menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam seni, dan pengetahuan dan homogenisasi budaya mencerminkan kecenderungan menuju keseragaman dan kesamaan dalam nilai, gaya hidup, dan ekspresi budaya. Homogenisasi itu sendiri dapat terjadi karena pengaruh kuat dari budaya global yang dominan. Keanekaragaman budaya seringkali dihadapkan pada tantangan dari tekanan homogenisasi, namun juga dapat menemukan peluang dalam pertukaran dan interaksi global. Nah, kemampuan untuk mengadaptasi dan merespon perubahan budaya menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kompleks ini. Nah, keanekaragaman budaya, homogenisasi itu adalah dua fenomena yang saling terkait dan seringkali terjadi bersamaan dalam era globalisasi. Terus kedua konsep ini mencerminkan dinamika kompleks dalam interaksi antar budaya di seluruh dunia. Dalam keanekaragaman, bahasa dan identitas lokal menjadi contoh dari keanekaragaman. Meskipun bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa global atau universal
banyak komunitas yang masih mempertahankan gitu bahasa lokal mereka untuk mempertahankan identitas budaya. Dalam menghadapi dinamika ini, penting gitu untuk mencari keseimbangan yang sehat antara mempertahankan keanekaragaman budaya dan mengakui gitu manfaat dari pertukaran dan interaksi lintas budaya. Nah, kesadaran akan tantangan dan peluang gitu ya yang muncul dalam proses globalisasi membantu membentuk pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif terhadap dinamika keanekaragaman homogenisasi budaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got you. 지내갔던 밤들 속에